Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang rekursif dan induksi struktural. Sebelumnya, perkenalkan saya Sultan Surya Darpan Siregar dan teman-teman saya ada Nisa Fitri dan Fani Sulistiani. Materi yang akan dibawakan yang pertama adalah fungsi yang didefinisikan secara rekursif, yang kedua struktur dan himpunan yang didefinisikan secara rekursif, dan yang ketiga adalah induksi struktural. Nah, untuk yang pertama yaitu fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Saya persilakan kepada teman saya untuk membahas tentang materi fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Kepada teman saya persilakan. Yang pertama itu ada fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Untuk mendefinisikan fungsi dengan himpunan bilangan bulat non-negatif sebagai domainnya digunakan dua langkah, yaitu langkah dasar dan rekursif. Definisi rekursif memiliki dua langkah utama, yaitu langkah dasar tadi, yaitu tentukan nilai fungsi nol, dan langkah rekursifnya berikan suatu aturan yang berlaku untuk menemukan nilai pada bilangan bulat dari nilai-nilai tersebut pada bilangan bulat kecil. Selanjutnya. Nah, definisi rekursif adalah cara mendefinisikan fungsi dengan menggunakan relasi antara elemen-elemen dalam suatu himpunan, khususnya bilangan bulat non-negatif. Definisi ini selaras dengan prinsip induksi matematika. Definisi seperti ini disebut definisi rekursif atau definisi induktif. Perhatikan bahwa fungsi f aksen n dari himpunan bilangan bulat non-negatif ke himpunan bilangan nol adalah sama sebagai barisan di mana A1 adalah bilangan real untuk setiap bilangan bulat positif, A0, A1, sampai AN. Jadi, mendefinisikan bernilai real A0, A1 menggunakan relasi rekurensi. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dan penyelesaiannya. Contohnya itu, misalkan F didefinisikan secara rekursif dengan F0 sama dengan 3, Fn tambah 1 sama dengan 2 Fn tambah 3. Cari F1, F2, F3, dan F4-nya. Nah, penyelesaiannya dari definisi rekursif berikut bahwa F1 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 3 sama dengan 9. F2 sama dengan 2F1 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 9 tambah 3 sama dengan 21. F3-nya sama dengan 2F dikali 2 ditambah 3 sama dengan 2 kali 21 tambah 3 sama dengan 45. F4-nya F4 sama dengan 2F kali 3 ditambah 3 sama dengan 2 kali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Lanjut. Nah, fungsi yang didefinisikan secara rekursif didefinisikan dengan baik. Artinya, untuk setiap bilangan bulat positif, nilai fungsi pada bilangan bulat ini ditentukan dengan cara yang jelas. Ini berarti bahwa diberikan setiap bilangan bulat positif, dua bagian dari definisi dapat digunakan untuk menemukan nilai fungsi pada bilangan bulat itu. Dan bahwa nilai yang didapatkan sama tidak peduli bagaimana dua bagian dari definisi diterapkan. Lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Berikan definisi rekursif dari A pangkat N, di mana A adalah bilangan real tidak nol dan N adalah bilangan bulat positif. Cara penyelesaiannya, definisi rekursif berisi dua bagian. Pertama, tentukan A pangkat nol, yaitu A pangkat nol sama dengan satu. Kemudian, tentukan aturan untuk A eh, dalam kurung N tambah satu dari A pangkat non pangkat N, yaitu A pangkat N tambah satu sama dengan A dikali A pangkat N untuk
N sama dengan 0, 1, 2, 3. Kedua persamaan unik ini mendefinisikan A pangkat N untuk semua negatif N. J- Nah, contoh dan di sini ada contoh dan penyelesaiannya. Contohnya itu berikan definisi rekursif dari sigma. Rekursif dari sigma sigma n k sama dengan 0 a k. Penyelesaiannya bagian pertama dari definisi rekursif adalah sigma n k sama dengan 0 ak sama dengan a 0. Bagian kedua adalah sigma n tambah 1 k sama dengan 0 ak sama dengan sigma n k sama dengan 0 ak ditambah an tambah 1. Lanjut. Nah, di sini ada teorema Lame. Misalkan A dan B bilangan bulat positif dengan A lebih besar dari B, maka banyak pembagian dengan menggunakan algoritma Euclid untuk menemukan FPB A, B kurang dari atau sama dengan 5 kali banyaknya digit desimal pada B. Pembuktiannya, buktinya ingatlah bahwa ketika algoritma Euclid diterapkan untuk mencari FPB A, B di mana A lebih besar dari B, urutan persamaan di mana R0 dan BR1 diperoleh. R0, R0 sama dengan R1, Q1 ditambah R2, itu jadi 0 lebih kecil dari R2, kecil R1. Terus R1 sama dengan R2Q2 ditambah R3 di menjadi 0 lebih kecil dari R3, ke, eh, ke- kecil dari R2. Terus udah saya kembalikan pada teman saya. Baik, di sini kita akan membahas tentang struktur himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Pada langkah rekursif, aturan untuk membentuk elemen baru dari himpunan yang sudah dikenal dalam himpunan adalah disediakan. Definisi rekursif juga mencakup aturan pengecualian atau yang disebut dengan exclusion rule, yang menetapkan bahwa satu himpunan didefinisikan secara rekursif tidak berisi elemen lain selain elemen yang ditentukan. Nah, selanjutnya berikut ini kita akan melihat bagaimana suatu teknik yang dikenal sebagai induksi struktural dapat digunakan untuk membuktikan hasil tentang himpunan didefinisikan secara rekursif. Nah, baik, biar kita lebih paham, kita langsung saja ke contohnya. Nah, contohnya merujuk pada himpunan bagian S dari himpunan bilangan bulat yang didefinisikan secara rekursif. Nah, caranya kita pertama menggunakan langkah yang pertama, yaitu langkah dasar, yang mana 3 elemen S. Yang kedua, langkah rekursif. Jika X elemen S dan Y elemen S, maka X tambah Y elemen S. Elemen baru yang didapat dari S adalah 3 dengan langkah dasar. 3 tambah 3 sama dengan 6 pada saat penerapan pertama langkah rekursif. 3 tambah 6 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Dan 6 tambah 6 sama dengan 12. Pada saat penerapan kedua langkah rekursif dan seterusnya, bahwa nilai S adalah himpunan semua yang berkelipatan positif 3. Selanjutnya, di sini ada definisi rekursif yang dimana memainkan peran penting dalam studi string. Ingat dari bagian 2.4 bahwa string lebih dari satu alfabet L sigma adalah barisan terhingga dari simbol sigma dikali sigma bintang. Dapat didefinisikan sebagai himpunan string atas sigma secara rekursif seperti definisi 3.1.
Nah, definisi 3.1 adalah himpunan dari string atas alfabet sigma didefinisikan secara rekursif. Nah, caranya ini sama seperti yang di awal, kita menggunakan langkah dasar. Nah, langkah dasar pertama, alfa elemen sigma bintang, di mana adalah string kosong yang tidak mengandung simbol-simbol. Yang kedua, langkah rekursif, yang mana jika W elemen sigma bintang dan X sigma, maka W X elemen sigma. Langkah dasar definisi rekursif dari string mengatakan bahwa string kosong milik sigma X, sigma bintang. Langkah rekursif menyatakan bahwa string baru dihasilkan dengan menambahkan suatu simbol dari sigma sampai akhir string dalam sigma bintang. Pada setiap aplikasi langkah rekursif string yang berisi satu simbol tambahan yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kita ke contohnya biar kita lebih paham. Yang dimana jika sigma sama dengan 0,1 string ditemukan di sigma bintang, himpunan semua string bit adalah 2 ditentukan berada di bintang pada langkah dasar yang mana 0 dan 1 yang terbentuk sama aplikasi pertama dari langkah rekursif yaitu 00, 01, 10, dan 11 terbentuk selama penerapan dua langkah rekursif dan seterusnya. Definisi rekursif dapat digunakan untuk menentukan operasi atau fungsi pada elemen himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Hal ini diilustrasikan dalam definisi 2 dari gabungan dari dua garis string. Nah, di sini definisi 3.2 mengatakan bahwa dua string dapat dikombinasikan melalui operasi rangkaian. Misalkan adalah suatu himpunan simbol dan sigma bintang adalah himpunan string yang dibentuk adalah suatu hinin dalam. Gabungan dua string dilambangkan dengan dapat ditentukan secara rekursif sebagai berikut. Nah, langkah dasarnya, jika W elemen sigma bintang, maka W sama dengan W, di mana A adalah string kosong. Nah, untuk langkah rekursif, jika W elemen bintang dan W2 elemen bintang, dan X, W1 dikali W2 X, yang dimana elemen sigma, maka W1 buka kurang W2 X sama dengan W1 dikali W2 X. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang rangkaian string W1 dan W2 sering ditulis sebagai W per W2 daripada W1 dikali W2 dengan aplikasi berulang dari definisi rekursif. Berarti rangkaian dari string W1 dan WA terdiri dari simbol-simbol dalam W1 diikuti oleh simbol-simbol dalam W2. Misalnya gabungan dari W1 Abra dan W2 sama dengan Cadabra adalah W1 kali W2 jadi sama dengan Adra Kadabra. Nah, contohnya, panjang string diberikan definisi rekursif 1 dikali W, panjang string sama dengan W. Penyelesaiannya, panjang string secara rekursif dapat didefinisikan oleh 1 dikali 2, 1 dikali WX sama dengan 1 kali W ditambah 1 jika W elemen bintang dan X elemen sigma sama dengan 0. Maka penggunaan definisi rekursif lainnya yang penting adalah menentukan formula yang terbaik dari berbagai jenis. Selanjutnya, nah di sini ada contohnya yang dimana formula bentuk baik pada logika proporsional. Nah, himpunan rumusan berbentuk baik daripada logika proporsional dapat didefinisikan dengan melibatkan T besar, F besar, variabel proporsional, dan operator dari himpunan. Langkah dasarnya T besar, F besar, dan S kecil, di mana S adalah variabel proporsional yang permulanya berbentuk baik. Nah, langkah pengerjaan yang pertama adalah langkah rekursif. Jika E dan F adalah formula berbentuk baik, maka buka kurung E kali A kali F, tutup kurung, dikali E kali V kali F, E dikali F, dan E dikali F merupakan formula berbentuk baik. Sebagai contoh, dengan langkah dasar diketahui bahwa T, F, P kecil, dan Q kecil adalah formula berbentuk baik di mana P dan Q adalah variabel proporsional. Dari aplikasi awal, langkah rekursif. Nah, yang mana kita diketahui bahwa V dengan Q dan V dikali F, kalau V sama dengan Q dan Q A kali F merupakan formula berbentuk baik. Aplikasi kedua langkah rekursif menunjukkan bahwa P elemen dari Q dan Q dikali F dan Q elemen P dikali Q dan adalah formula berbentuk baik. Untuk menunjukkan bahwa P sama dengan A kali Q, maka P kali A dan V sama dengan F dan dengan T. Apa
bukan formula berbentuk baik. Dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat diperoleh dengan menggunakan langkah dasar dan satu atau lebih aplikasi langkah rekursif. Selanjutnya, nah, di sini kita ada contoh yang kedua, yang mana formula bentuk baik dari operator dan operand. Nah, himpunan formula bentuk baik dapat didefinisikan terdiri dari variabel angka dan operator dari himpunan, tambah kurang kali kali bagi dan demikian, di mana kali dan ini menandakan eksponensial secara rekursif menunjukkan perkalian. Nah, langkah dasarnya X adalah formula berbentuk baik jika X adalah angka atau kita masuk ke langkah rekursif. Jika F dan G adalah formula berbentuk baik, maka F tambah G, F kurang G, F kali G, F bagi G, dan F makan dari G adalah formula berbentuk baik. Nah, di sini ada definisi dari 3.3 yang menyatakan himpunan pohon berakar, di mana pohon berakar terdiri dari satu himpunan simpul yang mengandung titik yang disebut akar. Dan sisi yang menghubungkan simpul tersebut dapat didefinisikan secara rekursif dan langkah-langkah tersebut. Nah, ini yang pertama adalah langkah dasar, yang mana sebuah titik R tunggal adalah pohon berakar. Nah, pada langkah rekursif, misalkan T1, T2, sampai Tn adalah pohon berakar saling lepas dengan akar R1, R2, sampai N, maka graf dibentuk dengan dimulai dengan R akar yang tidak ada salah satu pohon berakar T1, T2, sampai Tn dan dengan menambahkan sisi dari R ke masing-masing simpul R1, R2, sampai Rn adalah juga merupakan pohon berakar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ada induksi struktural. Nah, sebagai ganti penggunaan induksi matematika secara langsung untuk membuktikan hasil tentang himpunan yang didefinisikan secara rekursif, dapat digunakan bentuk induksi yang lebih nyaman yang dikenal sebagai induksi struktural. Pembuktian dengan induksi struktural terdiri dari dua bagian. Komponen-komponen ini yang pertama, langkah dasarnya. Langkah dasar, tunjukkan bahwa hasilnya berlaku untuk semua elemen yang ditentukan pada langkah dasar definisi rekursif berada pada himpunan. Langkah rekursifnya adalah tunjuk tunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk masing-masing elemen yang digunakan untuk membangun elemen-elemen baru dalam langkah rekursif dari definisi. Hasilnya berlaku untuk elemen-elemen baru. Validitas induksi struktural mengikuti prinsip induksi matematika untuk bilangan bulat non-negatif. Untuk melihat ini, misalkan Pn menyatakan bahwa klaim ini berlaku untuk semua elemen dari himpunan yang dikembangkan dengan n atau lebih sedikit aturan aplikasi dalam dalam langkah rekursif dari definisi rekursif. Akan ditetapkan bahwa prinsip induksi matematika menyeratkan prinsip induksi struktural jika dapat ditunjukkan bahwa Pn benar setiap kali n adalah bilangan bulat positif. Pada langkah dasar bukti dengan induksi struktural, ditunjukkan bahwa P0 benar. Artinya, ditunjukkan bahwa hasilnya adalah benar untuk semua elemen yang ditentukan berada pada himpunan pada langkah dasar definisi. Sebagai konsekuensi dari langkah rekursif adalah bahwa jika diasumsikan PK benar, berarti PK tambah satu benar. Ketika bukti telah diselesaikan dengan menggunakan induksi struktural, telah dapat ditunjukkan bahwa P0 adalah benar dan PK menyiratkan PK tambah satu. Dengan induksi matematika diperoleh bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat non-negatif n. Hal ini juga menunjukkan bahwa hasilnya adalah benar untuk semua elemen yang dihasilkan oleh definisi rekursif dan menunjukkan bahwa induksi struktural adalah teknik bukti valid. Nah, contoh bukti menggunakan induksi struktural dapat digunakan untuk membuktikan bahwa semua anggota himpunan yang dibangun secara rekursif memiliki sifat-sifat tertentu. Akan diilustrasikan ide ini dengan menggunakan induksi struktural untuk membuktikan hasil tentang formula yang berbentuk string dan pohon biner. Untuk setiap bukti harus melaksanakan langkah dasar yang tepat dan langkah rekursif yang sesuai. Misalnya, untuk menggunakan induksi struktural dalam membuktikan hasil tentang himpunan formula bentuk baik, di mana ditentukan bahwa TF
dan setiap variabel proposisional S adalah formula bentuk baik dan di mana ditentukan bahwa jika E dan F adalah formula bentuk baik, maka negasi E dan F, E atau F, E maka F, E jika dan hanya jika F merupakan formula bentuk baik, perlu melengkapi langkah dasar dan langkah rekursif ini. Langkah dasarnya, tunjukkan bahwa hasilnya adalah benar untuk TF dan S tiap kali S adalah variabel proposisional. Langkah rekursif, tunjukkan bahwa jika hasilnya benar untuk proposisi majemuk P dan Q, proposisi itu juga berlaku untuk negasi P atau Q, P dan Q, P maka Q, dan P jika dan hanya jika Q. Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana hasil tentang formula bentuk baik dapat dibuktikan dengan menggunakan induksi struktural. Tunjukkan contohnya yaitu tunjukkan bahwa setiap formula bentuk baik untuk proposisi majemuk seperti sorry ini contoh 3.18 tidak ditampilkan berisi sama banyaknya dengan kiri dan kanan tanda kurung. Penyelesaiannya, langkah dasar, setiap formula TF dan S tidak mengandung tanda kurung, sehingga jelas mereka berisi banyak yang sama antara kiri dan kanan tanda kurung. Langkah rekursifnya, asumsikan bahwa P dan Q adalah formula bentuk baik masing-masing berisi banyak yang sama antara kiri dan kanan tanda kurung. Artinya, jika LP dan LQ adalah banyak kurung kiri pada P dan Q, dan RP dan RQ adalah banyak kurung kanan pada P dan Q, maka LP sama dengan RP dan LQ sama dengan RQ. Untuk melengkapi langkah induktif, perlu ditunjukkan bahwa masing-masing negasi P atau Q, P dan Q, P maka Q, dan P jika dan hanya jika Q juga mengandung banyak yang sama kiri dan kanan tanda kurung. Banyak kurung kiri pada proposisi majemuk pertama sama dengan LP ditambah L, dan pada masing-masing proposisi majemuk lainnya sama dengan LP tambah LQ tambah 1. Demikian pula banyak kurung kanan di proposisi majemuk pertama sama dengan RP tambah L dan di masing-masing proposisi majemuk lainnya sama RP tambah RQ tambah 1. Sorry, itu tadi RP tambah 1 ya, bukan RP tambah L. Karena LP sama dengan RP dan LQ sama dengan RQ. Yang berarti masing-masing ekspresi majemuk ini terdiri dari banyak yang sama tanda kurung kiri dan kanan. Bukti dengan induksi struktural lengkap. Sekian presentasi kami mengenai rekursif dan induksi struktural. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.